Tadi malam tidur nyenyak? Nyenyak Bu. Sudah sarapan? Udah Bu. Masih semangat mengikuti pelajaran pagi ini? Masih. Oke. Baik, sebelum kita mengawali semua kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Satu orang bisa memimpin doa di depan. Jeffrey, silakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang berkah, terima kasih Engkau pada hari ini mengumpulkan kami di sini untuk belajar bersama. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, serta Engkau selalu melindungi kami dalam keadaan dan melindungi kami ya Tuhan dalam pelajaran apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Jeffrey. Baik, Ibu mau cek kehadiran Ibu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Yosef ya. Kenapa dia? Sakit perut. Mungkin salah makan ya, sehingga sakit perut. Oke. Berarti berempat semua hadir. Baik, sebelum Ibu kita masuk dalam pelajaran kita hari ini dengan tema Yesus Kristus pemenuhan janji Allah, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan kita belajar tema itu untuk apa. Baik, melalui diskusi dan presentasi nanti, peserta didik mampu memahami arti kata janji dan konsekuensinya sehingga mampu menuliskan refleksi dan mewujudkan hal-hal baik berkaitan dengan janji dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga memahami bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah tentang keselamatan. Baik, sebagai orang beriman tentu kita harus bersyukur di dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah begitu baik pada kita. Bisa melakukan aktivitas apa saja, bisa ke sekolah, bisa bermain, bisa apa saja yang kita mau. Itu kalau kita sehat. Jika kita sakit, apa kita bisa melakukan semua itu? Kalau kita sakit, apakah kita bisa melakukan? Kita bisa ke sekolah, apakah kita bisa bermain? Tentu tidak, pasti hanya tidur di tempat tidur. Makan pun mungkin disuapi oleh orang tua atau kakak di rumah. Itu kalau sakit. Jadi itulah kita sebagai manusia beriman bersyukur atas apa yang kita peroleh dari Tuhan selama hidup kita. Baik. Baik. Ibu akan menuliskan papan tulis tema pelajaran kita hari ini. Terus, apakah janji itu ditepati atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa sampai janji mencok tadi tidak jadi? Kenapa? Pasti ada alasan, ya? Ketiduran. Arni mau mencok sudah janji dengan teman-temannya, tetapi karena ketiduran akhirnya tidak jadi. Siapa lagi yang pernah membuat janji? Saya Bu. Jeffrey, janji dengan siapa? Dengan Yosri. Dengan Yosri, mau kemana? Main bola. Apakah janji itu terlaksana atau tidak? Terlaksana. Nah, bagaimana ketika kamu sudah berjanji, kemudian janji itu ditepati? Apa perasaanmu? Senang atau tidak? Senang. Karena apa? Karena bermain, lari sana lari sini, ketemu teman, tentu perasaan pasti sangat senang. Setelah kalian sudah mengungkapkan bahwa pernah membuat janji, kira-kira apa janji itu? Kira-kira pengertian janji itu apa? Menurut yang kamu pahami, yang kamu ketahui.
perjanjian. Sebuah ikatan perjanjian. Baik, terima kasih Jeffrey. Yang lain, apa lagi? Kata Jeffrey, janji adalah sebuah ikatan. Betul, betul sekali. Ada lagi yang lain? Janji itu apa? Kita sering berjanji, mungkin pernah mengungkapkan janji, tapi apa janji itu? Apakah tahu definisi atau pengertian janji itu? Sebuah apa? Sebuah permainan? Atau sebuah makanan? Atau sebuah apa? Sebuah kata yang tidak pernah ditepati. Ada lagi yang lain? Hari dan Tri. Kira-kira apa janji itu? Atau definisi dari janji? Hari ini kita akan mendalami ini. Janji Allah. Apa janji? Tadi yang diungkapkan oleh Jeffrey itu tepat sekali. Sebuah ikatan. Ikatan apa? Ikatan persaudaraan, ikatan cinta, ikatan apa? Nanti kita akan mendalami, kita akan menyimpulkan bersama di akhir pelajaran apa itu janji, apa itu konsekuensi janji, dan yang lain-lain. Baik. Untuk mendalami ini, kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi kita sudah terbentuk karena mejanya panjang menjadi masing-masing. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tugas kalian di sini sudah ibu bikin apa yang perlu kalian pelajari dan apa yang perlu kalian kerjakan nanti. Boleh ditulis di buku. Kemudian setelah selesai mengerjakan, nanti dibaca dan dipresentasikan di depan kelas. Jawaban yang sudah kalian jawab tadi ya. Ini nanti ya, ibu sudah tinggal kalian menulis, oke? Yang sudah ibu bilang tadi ya. Oke, baik, sekarang ibu bagi. Nanti baru dengar ya perintahnya, ibu jelaskan. Oke, sekarang tugas kalian di situ ada, karena sekarang lagi rame-ramenya orang-orang entah itu pemimpin daerah, entah itu calon presiden, ramai-ramainya mulai berkampanye. Jadi di situ ibu ambil sebuah persoalan atau permasalahan dari artikel yang berjudul kampanye pemilu dan janji politik. Ibu beri waktu 5 menit, terlalu lama ya, 3 menit saja kalian membaca apa kira-kira isi dari artikel itu. Silakan, karena cukup panjang, jadi bacanya tidak usah pelan-pelan, cepat-cepat saja. Kiranya bisa ditangkap dan bisa diingat. Itu sudah cukup ya. Yang pertama adalah kampanye pemilu dan janji politik. Terus dari janji politik ke janji hukum dan selesai. Nanti di belakang ada mengerjakan tugas dalam kelompok. Karena artikelnya cukup panjang, jadi mungkin dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk membaca. Tidak apa-apa. Intinya memahami artikel itu isinya tentang apa. Bisa pakai kursi?
detailnya kalau nggak salah 2 halaman kurang lebih. Membaca, ibu yang membacakan soalnya, kalian menjawab hasil kerja kelompok atau diskusi kelompoknya dengan teman sebangkunya. Oke, baik, kelompok 1. Silakan maju ketua kelompoknya. Pertanyaan ada 5 ya, silakan baca dulu pertanyaannya, baru ambil dulu. Baca dulu pertanyaan baru menjawab sehingga tahu, oh jawaban ini soalnya ini. Kalau langsung jawabannya nanti kan nggak paham pertanyaannya apa. Silakan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan janji? Janji adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Terus nomor 2. Apa konsekuensi dari janji? Ya. Konsekuensi janji adalah harus ditepati, yaitu melaksanakan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan. Ya, terus nomor 3. Mengapa calon pemimpin daerah atau calon presiden selalu mengucapkan janji ketika kampanye? Masalah yang dipaparkan pada artikel kampanye pemilu dan janji politik, pengingkaran janji saat kampanye. Terus yang berikut. Mengapa janji dapat sulit terrealisasi? Kira-kira solusi apa yang perlu dilakukan pada calon laki-laki tersebut? Oke. Menarik perhatian masyarakat, membangun komunikasi, perlu membiasakan dan mendisiplinkan diri. Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju. Bawa soalnya supaya tahu. Nanti bingung yang mendengar membaca jawaban saja soalnya tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan janji? Oke. Janji adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu yang terjadi isi kesepakatan tersebut. Ya, berikut nomor 2. Apa konsekuensi dari janji? Ya. Konsekuensi janji adalah menepati janji tersebut. Betul. Terus nomor 3. Calon pemimpin daerah atau calon presiden selalu mengucapkan janji ketika kampanye. Ya, biasanya kenapa? Masalah yang dipaparkan pada artikel kampanye pemilu dan janji politik. Terus Meningkatkan janji pada saat kampanye. Merubah agar janji dapat selalu terrealisasi. dapat sungguh terrealisasi atau diwujud nyatakan. Terus Kira-kira sosialisasi apa yang solusi. Kira-kira solusi apa? dapat digunakan para calon wakil rakyat tersebut. Jawabannya solusi apa? Menarik perhatian masyarakat, membuka komunikasi. Ya, sudah. Baik, kita beri tepuk tangan. Oke, semua sudah mengerjakan tugas kelompoknya, diskusi kelompoknya dengan baik. Nanti pada akhir pelajaran kita akan menyimpulkan bersama-sama. Baik, sekarang kita masuk dalam pendalaman kitab suci sedikit berkenaan dengan Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Baik. Sekarang di dalam buku kalian ada ya, paling bawah. Kita menggali inspirasi dari kitab suci tentang makna janji. Dalam kitab
Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Dan Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Baik, kelompok 1 membaca dari Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Ada enggak? Ini loh. Ya, ini Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Terus kelompok 2 bagian bawahnya dari Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 15. Silakan dibaca dulu. Tidak usah lama-lama. Silakan baca di mana dua perikop. Jadi dua kelompok baca. Ya, tidak usah baca masing-masing saja di dalam hati. Kalian dua kelompok ini sampai ini. Terus mereka dua dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Kalian kelompok 2 Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Wah, dia menemukan ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah pernah berjanji yang bunyinya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Oke, ditampung. Ada lagi? Ayat mana lagi? Kejadian apakah ada? Yesaya apakah ada selain ayat 11? Ada 14. Ya, bunyinya seperti apa, Jeffrey? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ya, dari kedua kitab ini yang menyatakan bahwa Allah pernah berjanji adalah di kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14 yang terletak di ayat 14. Di Kejadian tidak ada itu ya. Di Kejadian tidak ada, hanya di Yesaya. Yaitu tadi yang sudah dibacakan Jeffrey. Di sana Allah pernah berjanji. Berjanji apa di sana, Jeffrey? Sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah dia menamai dia Immanuel. Ya, di sana Allah sendiri mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang akan mengandung dan melahirkan, dan hendaklah menamai dia dengan siapa? Immanuel. Immanuel. Arti Immanuel apa kelompok 1? Immanuel artinya apa? Tahu tidak Immanuel artinya apa? Immanuel artinya Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita. Nah, kesimpulannya yang menyatakan Allah pernah berjanji adalah di kitab apa tadi? Yesaya. Ya, kitab Yesaya bab berapa? 7 Hah? ayat 10 sampai Oke. 14. Ya, yang tepatnya di ayat berapa? 14. Ya, tepat sekali. Di ayat 14 lah dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 tadi yang menyatakan Allah berjanji. Allah sendiri yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan, dan hendaklah menamai dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Oke, baik. Itu pertanyaan nomor 1 dari kedua perikop kitab suci tadi. Yang berikut, bagaimana Allah memenuhi janjinya? Nah, bagaimana Allah memenuhi janjinya? Dengan apa? Kalau Allah bertemu, Allah menjanjikan dengan cara apa? Memenuhi janjinya dengan cara apa?
Ada yang tahu? Ya, Allah memenuhi janjinya melalui seorang perempuan. Siapa nama perempuan itu? Ya, Allah memenuhi janjinya melalui seorang perawan yaitu yang bernama Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama siapa? Yang kita kenal sampai sekarang? Immanuel, artinya Immanuel artinya Allah beserta kita. Berarti dalam diri Yesus Allah beserta kita. Gitu ya. Oke. Baik. Dalam buku kalian ada sedikit di bawah itu yang dalam kolom sudah ketemu. Ya, dalam kolom itu bacaan kita suci dari Matius dan seterusnya, hal yang menunjukkan Yesus sebagai Allah dan segala macam. Silakan buka kitab sucinya dulu menurut ayat ini. Masing-masing supaya cepat, satu orang mencari satu. Itu ada 6 ya, berarti 4 bisa 2. Yang ini Yesi mencari Matius. Ada bapak suci ya? Sorry, ini Matius bab 27 ayat 50. Jeffrey Matius bab 21 ayat 18. Silakan dicari di sini. Dari dalam kitab sucinya ya. Yesi cari Matius bab 27 ayat 50. Matius sudah ketemu? Dari Matius. Injil Matius. Jadi juga Matius bab 21 ayat 18. Oke. Terus siapa namanya? Putri mencari bab 14 ayat 12 sampai 14. Matius bab 14 ini. Seperti ini. Putri mencari Matius bab 14 ayat 12 sampai 14. Terus Armi tidak usah yang itu yang bawa saja Markus bab 6 ayat 3. Markus bab 6 ayat 3. Armi ya. Sekarang Yesi membaca dari Matius bab 27 ayat 50. Baca. Baik, ya. Nyari bilang, ya nyari. Oke, terus Jeffrey. Pada pagi hari dalam perjalanannya mengajar, Yesus merasa lapar. Oke, merasa lapar. Terus siapa Putri? Bab 14, 12 sampai 14, silakan. Kemudian datanglah umat jemaat dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberkatanya kepada Yesus. Oke. Yang terakhir, Markus bab 6 ayat 3. Bukankah ia dipakai oleh saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dia? Lalu mereka berkata, Sudah? Satu ayat hanya siapa tadi yang dua? Putri yang dua. Baik. Sekarang dari Yesi. Dalam Injil Matius yang kamu baca bab 27 ayat 50 ini yang menyatakan Yesus manusia atau Yesus Allah seperti apa? Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu ditunjukkan dengan kalimat apa? Kata apa? Yang menunjukkan Yesus adalah Allah.
Itu dengan kalimat apa di dalam kitab suci itu yang kamu baca? Sudah ketemu? Yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah dalam bacaan itu Yesi. Apa? Bab 27 ayat 50 tadi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Hanya di bab ayat 50, nggak kamu temukan di ayat lain. Nggak usah. Jadi fokus di ayat 50 yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Apa di sana? Ya? Ya, di sana menyatakan bahwa Yesus bersuara nyaring. Yesus berseru, dengan suara nyaring. Dan menyerahkan nyawanya. Oke, terus nanti baru kita bahas ya. Ini masih pengalaman atau kemanusiaan Yesus. Terus Jeffrey yang menyatakan di sana Yesus sebagai manusia, dia merasa apa? Yesus merasa lapar. Ya, tepat sekali. Karena dia sebagai manusia, kita sebagai manusia lapar nggak? Lapar. Nah, tentu Yesus juga karena sebagai manusia, dia merasa lapar. Betul. Terus, Putri, dalam Matius, Injil Matius bab 14 ayat 12 14 sampai 14 yang menyatakan Yesus manusia. Siapa di sana? Tadi yang satu kali kata Jeffrey dia lapar. Kita manusia kan? Pernah merasa lapar. Nah, yang berikut yang menyatakan bahwa Yesus manusia, dia merasa apa di sana? Dia merasa apa? Bahwa yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia. Tadi kata Jeffrey di Matius bab 21 ayat 18, Yesus merasa lapar. Betul. Terus dari Matius bab 20 Matius bab 14 ayat 12 sampai 14, apa yang menyatakan Yesus sebagai manusia di sana? Merasa apa Yesus? Yesus merasa apa? Sangat jelas di sana, hanya mungkin tidak bisa menemukan. Yesus merasa apa di sana sebagai manusia? Perasaan apa yang muncul dalam bacaan itu? Perasaan apa yang dialami oleh Yesus sebagai manusia? Baik, ibu lewatkan dulu sambil Putri menemukan. Sekarang Markus bab 6 ayat 3 yang menunjukkan bahwa Yesus manusia di sana. Tandai dengan apa? Arni. Markus bab 6 ayat 3 yang menunjukkan bahwa Yesus manusia. Ditandai dengan apa di sana? Berbunyi tentang apa di sana? Dalam ayat 3 itu. Bahwa Yesus adalah manusia, ditunjukkan dengan kalimat apa di sana? Sangat jelas. Ya, betul. Dia anak. Yesus berasal dari anak tukang kayu. Hanya siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, dalam diri Yesus yang menyatakan bahwa dia seorang Allah, dia seorang mempunyai sifat kealahan, yaitu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Ini manusia. Menyembuhkan. Menyembuhkan orang sakit. Tukang kayu demi kemanusiaan manusia. Terus lapar manusia.
sifat kealahan dan kemanusiaan Yesus. Sifat kealahan Yesus yaitu dia berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Sementara sifat kemanusiaan Yesus bahwa Yesus pernah merasa lapar. Sebagai manusia, Yesus juga pernah bersedih. Nah, sebagai Allah, Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Nah, sebagai manusia, Yesus berasal dari anak Tuhan. Itulah pelajaran kita hari ini tentang janji, tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Baik, sebagai penutup, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Kita menyimpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita belajar apa? Materi tentang apa? Ya. Bukan. Apa yang dibaca Putri tadi? Ya, materi kita hari ini berkenaan dengan janji, yaitu Yesus Kristus memenuhi janji Allah, terus pengertian dari janji, konsekuensi dari janji, dan mengapa Allah mengutus Yesus Kristus. Oke, baik, kita simpulkan sedikit. Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih untuk saling memberikan layanan. Janji juga bisa berupa sumpah atau jaminan. Tadi Ibu sudah bertanya, apa itu janji? Dan sebutkan. Terus, pernah tak berbuat janji? Pernah. Terus, ketika janji tidak ditepati, apa yang dirasakan? Sedih, kecewa, dan segala macam. Terus, ketika membuat janji, konsekuensinya apa? Harus dia sudah berbuat janji harus apa? Ya, harus tepati konsekuensi dari janji. Baik. Arti dari pernyataan Yesus Kristus merupakan pemenuhan janji Allah adalah bahwa Yesus datang sebagai penebus dosa-dosa manusia pada saat keadaan manusia sangat memprihatinkan, karena janji Allah mendatangkan seorang anak laki-laki dari kandungan Maria sebagai pembawa keselamatan di tengah keadaan manusia yang penuh dosa. Nah, karena manusia zaman dulu sebelum kita ada zaman Adam dan Hawa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan karena situasi itulah, situasi dosa manusia, Allah mempunyai keprihatinan, merasa sedih karena umat-umatnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga itu dia mengutus putranya yang bernama siapa? Allah mengutus siapa? Ya, Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Ya, menebus dosa-dosa manusia. Karena kecintaan Allah terhadap manusia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Kalau kita sebagai manusia normal, kita punya anak cuma satu, lalu kita misalnya putus dia ke medan perang, siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Hanya Allah yang punya hati yang berbelas kasih, yang punya hati yang kuat tentang rasa cintanya kepada manusia, yang rela mengutus putranya yang tunggal. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Bisa kita tutup? Nanti kita bertemu lagi pertemuan berikutnya ya. Oke, baik. Siapa yang mau doa? Jangan lagi Jeffrey, tadi sudah Jeffrey. Sekarang gantian, siapa lagi? Baik, sebelum berdoa, mau berterima kasih karena hari ini kita boleh belajar bersama, boleh mendalami bersama Yesus Kristus memenuhi janji Allah, dan juga kita sudah menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah dari perikop-perikop kitab suci yang sudah kita temukan bersama tadi.
Ibu juga terima kasih karena kalian sudah bersedia datang ke sekolah hari ini untuk sama-sama belajar. Oke, baik. Mari kita tutup semua kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Siapa yang mau berdoa? Berdoa, mohon ucapan terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi nafas, kesehatan, terus diberi umur yang panjang dan segala macam. Yang namanya berdoa itu kan kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan teman-teman aja bisa kok setiap saat. Berbicara dengan Tuhan tidak bisa semuanya mulut seperti kaku, tidak bisa bicara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Siapa yang mau berdoa? Atau ibu yang memimpin hari ini? Pertemuan berikutnya nanti ibu akan tunjuk siapa yang doa. Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat, kasih, karunia, rahmat kehidupan, kesehatan yang boleh kami terima daripadamu hingga saat ini. Terima kasih pula hari ini kami boleh mengalami dan belajar bersama di kelas ini. Bantulah kami untuk selalu mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dengan teman, orang tua, dan siapa saja yang kami jumpai setiap hari. Kami mohon berkat-Mu juga untuk semua aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, supaya kami dapat melakukan aktivitas dengan baik dalam perlindungan-Mu. Mau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan